berkas lengkap, gugatan 125 triliun rupiah ke Gibran bakal lanjut ke mediasi pekan depan. Kalau kita lihat sebetulnya ya, dari gugatan yang diajukan, saya membacanya sih ini masih awal untuk dilihat ya. Artinya kalau yang saya pahami ya, berkaitan dengan gugatan ini, kalau saya prediksi ya nampaknya ya, saya membacanya ini proses gugatannya ini menjadi sangat menantang untuk bisa dibuktikan. Sering orang mengatakan ini full legal, bahkan kriminal legal. Tapi sebenarnya kalau cek dari tracking dari semua itu tadi, politik. Karena politik, Mas Roy lah yang tahu, Mas Adi lah yang tahu. Semuanya bisa dibikin. Itulah sebabnya kalau ditanyakan, apakah pemakzulan itu politik? Ya politik. Memang politik. Karena diselesaikan di DPR. Betul. DPR itu bukan lembaga hukum. Makanya DPR tadi itu ya lembaga politik. Tapi apakah dasar-dasar pemakzulannya itu memenuhi syarat seperti ketentuan nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Betul. Oke, baik. Enggak. Kalau kita mau ini ya, kalau dalam kasus kita ya. Oke, boleh. Ini sekarang kalau kita bicara prosedur, DPR selesai, pleno pergi ke Mahkamah Konstitusi, cek sana. Katakanlah kalau Mahkamah Konstitusi itu sependapat dengan DPR. Itu barang pergi lagi ke MPR. Di sana bisa jadi lain juga DPR. Tidak harus semua ikut political Mahkamah will. Konstitusi. Bentar, ini legal ya, saya tidak bicara politik. Sidang gugatan perdata 125 triliun rupiah yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Setelah sempat ditunda pekan lalu, kini berkas kelengkapan untuk melanjutkan persidangan dari pihak Gibran selaku tergugat 1 dan Komisi Pemilihan Umum KPU selaku tergugat 2 sudah dinyatakan lengkap. Hakim Budi Praitno selaku pemimpin jalannya persidangan pun memberikan kesempatan bagi penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan kasus perdata. Selanjutnya, karena pihak lengkap, maka sebelum sidang dilanjutkan, perlu dilakukan mediasi, ujar Hakim Budi di ruang sidang. Budi menyebut pihaknya akan menunjuk mediator untuk memandu jalannya mediasi pekan depan. Nanti akan dipandu seorang mediator. Kemudian, waktu 30 hari, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, ungkapnya. Kemudian, apabila terjadi kesepakatan, akan dituangkan ke kesepakatan perdamaian. Lanjutnya menambahkan, dalam sidang tersebut, Subhan juga menyoroti soal berubahnya status pendidikan terakhir Gibran pada laman resmi KPU. Kami mengajukan keberatan karena tergugat 2, KPU mengubah bukti. Jadi saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir tergugat I, Gibran, itu pendidikan terakhir. Saat ini diganti jadi S1, lanjutnya. Meski ada keberatan dari Subhan terkait bukti yang diubah KPU, Majelis Hakim tetap meneruskan proses persidangan ke mediasi. Karena sekarang sudah proses mediasi, pernyataan majelis tadi cukup ya. Tanda tangan formulir pernyataan, silakan. Kami menunjuk Bapak Sunoto untuk jadi mediator perkara ini, ungkapnya. Sidang selanjutnya kami akan buka setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Mudah-mudahan bisa damai, tambahnya memungkasi. Alasan utama di balik gugatan ini adalah tudingan bahwa Gibran tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum di Indonesia, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat formal saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres lalu. Tak hanya itu, tuntutan material dan imaterial yang diajukan pun sangat besar. Subhan meminta hakim untuk menghukum Gibran, dan KPU membayar ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Uang tersebut diminta untuk disetorkan ke kas negara yang kemudian dibagikan kepada seluruh warga negara Indonesia.